Pernah ditanya, apa sih tujuan hidup lu? Lalu kemudian, pernah bingung nggak ngejawabnya? Yuk, kita pikirin pertanyaan mengenai ini, mengenai tujuan hidup bersama-sama. Check this out. Guys, jujur aja, pertanyaan mengenai apa tujuan hidupmu adalah pertanyaan yang sangat mengganggu saya selama masa karantina ini. Tidak melakukan apa-apa yang signifikan membuat saya kemudian berpikir, apa sih arti hidup saya? Apakah hidup saya masih hidup yang berguna buat orang lain? Apakah saya menjalani hidup saya dengan tepat? Nah, teman-teman, saya terus memikirkan pertanyaan ini, sampai pertanyaan ini benar-benar mengganggu waktu tidur saya. Pertanyaan ini mengganggu banyak aspek dalam kehidupan saya. Sampai kemudian teman-teman, saya mulai berusaha untuk menemukan akar dari pemikiran ini. Teman-teman, saya mendapati bahwa akar pemikiran ini mulai ditanamkan di masa remaja saya. Ketika saya berada di masa remaja, ketika saya masih remaja, teman-teman, saya selalu diberitahu bahwa adalah salah jika kita hidup tanpa tujuan. Kenapa? Sebab hidup itu adalah pemberian dari Allah dan adalah salah jika kita menyia-nyiakannya. Lalu kemudian, saya juga diajari bahwa kalau kita hidup tanpa tujuan, maka kita akan menyia-nyiakan 3 sumber daya yang Tuhan berikan kepada kita. Waktu, uang, dan tenaga. Kenyataannya memang teman-teman, orang yang tidak punya tujuan dalam hidupnya akan menyia-nyiakan waktunya, akan menyia-nyiakan energinya, akan menyia-nyiakan uangnya untuk sesuatu yang tidak berguna. Tapi yang ketiga, yang paling menancap dalam pikiran saya adalah ajaran mengenai bahwa kita ini diciptakan untuk menjadi besar. Kita ini, we are created for greatness. Kita diciptakan untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Kita diciptakan untuk mengubah sejarah. Teman-teman, jujur aja, pemikiran semacam ini sangat mengganggu saya dan membuat saya kemudian merasa, iya, saya harus hidup tanpa tujuan. Saya harus hidup dengan tujuan. Saya harus hidup dengan tujuan. Sampai kemudian teman-teman, saya mendapati bahwa sebetulnya sangat sulit untuk mendapatkan tujuan penting dalam hidup. Sebuah tujuan yang membuat saya menjadi seorang pengubah sejarah, history maker. Teman-teman, saya merenungkan pertanyaan ini dalam-dalam, dan kemudian saya mendapati bahwa saya setuju bahwa hidup itu adalah pemberian dari Allah. Dan adalah salah jika kita menyia-nyiakan hidup kita. Adalah salah jika kita menjalani hidup tanpa tujuan. Adalah salah jika kita menyia-nyiakan waktu, energi, dan uang untuk hal-hal yang sia-sia. Tetapi mengenai apakah kita bisa menjadi pembuat sejarah, teman-teman, itu masalah yang lain. Karena teman-teman, ketika saya mempelajari tokoh-tokoh pengubah sejarah, orang-orang yang mulai dari bawah, lalu kemudian naik ke puncak sejarah, orang-orang ini sebetulnya memiliki satu kesamaan, teman-teman. Apa kesamaannya? Yang pertama, teman-teman, mereka tidak pernah berpikir mungkin untuk menjadi pengubah sejarah. Mereka melakukan apa yang mereka bisa lakukan di tengah-tengah konteks di mana mereka hidup, dan wham! Mereka mengadakan perubahan besar. Dan konteks itu sendiri, teman-teman, konteks itu sendiri adalah konteks yang memungkinkan mereka untuk melakukan perubahan besar. Nah, teman-teman, dengan kata lain, untuk bisa menjadi pengubah sejarah, kita harus menjadi anak sejarah. Dan sejarah harusnya mendorong kita untuk melakukan sesuatu sebetulnya. Jadi saya melihat bahwa para pengubah sejarah sebetulnya adalah anak sejarah. Mereka buah sejarah. Mereka lahir di dalam sejarah, konteks sejarah yang memungkinkan.
Kita bisa berdebat mengenai hal ini, Anda bisa tidak setuju mengenai hal ini, tetapi anyway teman-teman, akhirnya saya mengubah cara berpikir saya. Saya kemudian mulai berpikir begini, bagaimana kalau saya mau hidup tanpa tujuan? Bagaimana kalau kemudian saya hidup tanpa tujuan untuk menjadi besar? Bagaimana jika saya hidup tanpa tujuan untuk menjadi pengubah sejarah? Bagaimana jika saya hidup hanya sebagai Jimmy Lucas? Hanya sebagai saya. Saya nggak perlu jadi siapa-siapa, saya nggak perlu bermimpi menjadi pengubah sejarah, saya hanya hidup sebagai saya. Nah teman-teman, ketika saya mulai berpikir seperti ini, saya malah menemukan 3 kebenaran yang memerdekakan saya mengenai tujuan hidup ini, teman-teman. Kebenaran pertama, teman-teman, yang mengubah hidup saya sebetulnya adalah bahwa kita bisa hidup luar biasa walau tanpa tujuan yang besar. Itu kebenarannya. Dan hal pertama, teman-teman, yang mesti kita pahami mengenai hal ini adalah kita seharusnya menjalani hidup kita sepenuhnya, seutuhnya. We have to live our life to the fullest. Gimana caranya kita bisa menjalani hidup kita seutuhnya, sepenuhnya? Teman-teman, untuk bisa menjalani hidup kita seutuhnya, sepenuhnya, teman-teman, kita harus menjadi orang yang bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bersyukur buat hal-hal sederhana yang Tuhan berikan. Bersyukur buat doa-doa yang Tuhan jawab. Bersyukur untuk hal-hal yang Tuhan tidak berikan. Bersyukur untuk doa-doa yang Tuhan tidak jawab. Teman-teman, agar kita bisa hidup seutuhnya, kita harus hidup untuk hari ini. Artinya teman-teman, kita menikmati apa yang kita miliki hari ini. Kita menikmati apa yang ada pada kita hari ini. Seperti secangkir kopi misalnya. Alih-alih memikirkan untuk memiliki sebuah kebun kopi, adalah lebih baik bagi saya untuk kemudian menikmati secangkir kopi. Dengan kata lain, teman-teman, agar kita bisa hidup seutuhnya, hidup sepenuhnya, kita harus fokus pada apa yang kita miliki dan bukan pada apa yang tidak kita miliki. Fokus pada apa yang ada pada kita. Fokus pada apa yang Tuhan limpahkan keharibaan kita. Fokus pada apa yang Tuhan beri untuk kita kelola. Nah teman-teman, itu hal pertama yang bisa kita lakukan, teman-teman. Jadi teman-teman, alih-alih memikirkan hal-hal besar dalam hidup ini, pikirkan hal-hal yang sudah ada di depan mata. Pikirkan hal-hal yang memang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Yang kedua, teman-teman, hidup bisa menjadi luar biasa walaupun tanpa tujuan yang besar. Ketika kita menjalani hidup kita secara maksimal, we live our life to the max. Nah, teman-teman, bagaimana kita bisa menjalani hidup kita secara maksimal? Sederhana, teman-teman. Perluas diri kita di dalam segala aspek. Perluas diri kita di dalam segala aspek. Kita tahu bahwa ada 3 komponen di dalam diri kita. Ada komponen fisik, komponen emosi, komponen spiritual. Perluas diri kita di dalam ketiga aspek ini, teman-teman. Kita alih-alih memikirkan hal-hal yang hal-hal yang tak terjangkau begitu ya. Kenapa kita nggak coba untuk bereksperimen? Bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita dalam ketiga aspek ini? Misalnya begini, teman-teman ya. Kalau teman-teman merasa saya nggak suka nih dengan badan saya terlalu keceng, terlalu kurus, begitu. Kenapa nggak coba untuk bulking your body? Kenapa nggak coba itu? Kenapa nggak coba untuk kemudian makan lebih banyak, berolahraga lebih banyak, mendapatkan otot-otot yang mempesona? Kenapa nggak coba pikirkan itu? Kalau teman-teman merasa, aduh gue kegemukan, kenapa nggak coba untuk kemudian menurunkan berat badan dan mendapatkan bentuk badan yang ideal? Kenapa nggak coba dalam 1 kali aja dalam hidup kita? Ingat, kita cuma hidup 1 kali. Kenapa nggak dalam 1 waktu hidup kita nggak mendapatkan apa yang kita inginkan? Berani bereksperimen dengan tubuh kita, begitu teman-teman. Seperti saya bereksperimen dengan rambut saya. Potongan ini bukan kecelakaan. This is what I want. This is what I want. This is what I want to try with my hair. Saya ingin memiliki keterampilan-keterampilan baru. Saya ingin mendapatkan bentuk rambut yang saya suka, walaupun mungkin orang lain tidak menyukainya, it doesn't matter. Tetapi teman-teman, saya berusaha untuk meluaskan diri saya di dalam aspek-aspek yang mungkin tidak pernah berani saya coba sebelumnya.
Lalu kemudian secara emosional teman-teman, kenapa kita nggak coba untuk cari pemulihan demi pemulihan? Ada banyak hal yang menyakiti hati kita, ada banyak hal yang membuat hidup rasanya pahit. Kenapa nggak coba untuk mengalami pemulihan? Kenapa nggak ketemu sama orang-orang yang jiwanya lebih besar? Kenapa nggak membaca buku-buku yang berkualitas? Kenapa nggak menghibur diri kita dengan buku-buku bermutu? Saya ingat kakak tingkat saya, begitu ya, pada waktu saya berada di seminari, itu sangat senang sekali menyuruh saya untuk membaca bukunya Khalil Gibran. Sambil saya membaca bukunya Khalil Gibran, kakak tingkat saya ini memegang kopi, memegang secangkir kopi atau semuk kopi, lalu kemudian menikmati kopi itu, begitu teman-teman. He was enjoying himself at that time. Dia menghibur dirinya, dia memperkaya jiwanya dengan lantunan puisi nan indah. Kenapa nggak coba cari pemulihan? Kenapa nggak memperkaya emosi kita? Dan kemudian kenapa nggak memperkaya hubungan kita dengan Allah? Kenapa nggak memperdalam hubungan kita dengan Allah? Teman-teman, kenapa nggak mencoba sesuatu yang baru di dalam hubungan kita dengan Allah? Kenapa nggak kemudian berani untuk bereksperimen dengan pemahaman teologi kita selama ini? Kenapa nggak mencoba untuk melihat hal-hal berbeda yang mungkin selama ini kita anggap tabu? Kenapa nggak coba untuk memahami pemikiran orang lain supaya kita bisa memperkaya pemahaman teologi kita sendiri? Expand yourself. Perluas diri Anda. Perluas diri Anda, perluas diri kita, teman-teman. Perluas diri kita di dalam segala aspeknya. Yang ketiga, yang terakhir, teman-teman, bagaimana kita bisa hidup luar biasa walaupun kita tidak memiliki tujuan yang besar, adalah kita bisa menjalani hidup kita untuk menolong orang lain. Teman-teman, pastikan bahwa hidup kita yang sebentar ini berguna. Pastikan bahwa hidup kita yang sebentar ini bermanfaat buat orang lain. Nah, teman-teman, bagaimana kita bisa membuat hidup kita bermanfaat buat orang lain? Sederhana sekali, teman-teman. Belajarlah untuk peduli pada situasi di sekeliling kita. Perhatikan bahwa saat ini dunia sedang membutuhkan lebih banyak belas kasihan. Dunia saat ini sedang membutuhkan lebih banyak tindakan kasih. Dunia saat ini sedang membutuhkan tindakan-tindakan altruis. Saat ini teman-teman bukan saatnya untuk membelanjakan uang kita demi kepentingan kita sendiri. Ini saatnya untuk berhenti membelanjakan uang kita buat kepentingan kita sendiri dan mulai memberikan uang kita untuk menolong orang lain. Teman-teman, ada banyak hal sebetulnya yang bisa kita lakukan. Mungkin kita nggak punya uang yang banyak begitu teman-teman untuk kita berikan pada orang lain, tapi mungkin kita bisa menggunakan uang kita untuk membeli 3 kilo beras, 5 kilo beras begitu teman-teman. 5 kilo beras untuk kita berikan kepada orang yang membutuhkan atau apa begitu teman-teman. You can think of something actually. Kita bisa memikirkan sesuatu begitu teman-teman. Teman-teman, saya adalah orang yang tidak terlalu menyukai wadah-wadah teknologi seperti ini. Saya nggak suka menggunakan YouTube, saya nggak suka menggunakan IG. Enggak teman-teman. Saya kalau bisa ya saya cuma pengen ngobrol begini aja. Tetapi teman-teman, saya mendapati bahwa dengan menggunakan media sosial seperti IG, seperti YouTube begitu teman-teman, saya bisa menjangkau lebih banyak orang. Saya kemudian berpikir bahwa di saat-saat yang membingungkan ini, orang mungkin membutuhkan motivasi, orang mungkin membutuhkan sedikit wejangan, orang mungkin membutuhkan teman, orang mungkin membutuhkan sedikit petunjuk, orang mungkin membutuhkan tangan-tangan lain untuk membawa dia keluar dari kesulitan ini. Why don't we try to do something for others? Nah teman-teman, jadikan hidup kita berguna. Jadikan hidup kita berguna. Dalam hidup ini teman-teman, kita cuma jalani satu kali kok. Kalau kita hidup buat diri kita sendiri, jujur teman-teman, kita akan mati sendirian. Tapi kalau kita menggunakan hidup kita buat orang lain, kita akan membuat hidup kita berdampak. Teman-teman, saya pikir ada satu pelajaran penting dengan meninggalnya Glenn Fredly dan kemudian Glenn Fredly misalnya begitu teman-teman ya. Saya melihat orang-orang seperti Glenn adalah orang-orang yang memberikan suaranya buat orang lain. Orang-orang yang memberikan sesuatu dalam kehidupan orang lain. Dia memberikan karyanya sehingga kemudian ketika dia meninggal, teman-teman, banyak orang yang merasa kehilangan. Saya tadi sempat mendengarkan lagunya Glenn, lalu kemudian di YouTube, lalu kemudian ada sebuah komentar
komentar dari seseorang, dia berkata begini, gua nggak pernah ikut konsernya Glenn, gua nggak pernah ketemu sama Glenn, gua nggak pernah tahu siapa Glenn secara pribadi, tapi waktu dia meninggal kenapa gua merasa kehilangan ya? Saya juga sama. Saya nggak pernah ikut konsernya Glenn, saya nggak pernah kenal Glenn secara pribadi, tapi ketika dia meninggal, seperti ada sesuatu yang hilang. Kenapa? Sebab dia memberikan hidupnya buat kita, buat orang lain. Teman-teman coba yuk kita sama-sama belajar untuk memberikan hidup kita buat orang lain. Nah teman-teman, saya pikir ketika kita mulai memikirkan bagaimana caranya kita bisa menikmati hidup seutuhnya, ketika kita mulai berpikir bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita di dalam segala aspeknya, ketika kita mulai berpikir bagaimana hidup kita bisa berguna buat orang lain, disitulah teman-teman sebetulnya kita akan melihat tujuan yang harus kita jalani dalam hidup ini. Senang berbagi dengan Anda. Ini Kojim untuk suplemen jiwa di dalam secangkir kopi hari ini. Tetap semangat teman-teman. Kalau teman-teman mendapati bahwa konten ini bermanfaat, silakan like, subscribe bagi yang belum, tekan tanda loncengnya, dan bagikan kepada orang lain yang mungkin membutuhkan. Saya ingin teman-teman merenungkan apa yang saya bagikan hari ini. Sudahkah kita hidup seutuhnya? Sudahkah kita mengembangkan diri secara maksimal? Sudahkah kita menjadikan hidup kita berguna buat orang lain? Share your life. Sekali lagi, tetap semangat, stay healthy, stay safe, dan saya senang bisa melayani Anda.